Baiklah, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu peserta yang lain untuk join ya, kita mulai saja, tidak masalah untuk jumlah peserta ada 2, biasanya nanti akan menyusul. Nah, untuk hari pertama ini, saya akan coba jelaskan dulu kurang lebih seperti apa program online kelas kita ini ya. Jadi untuk schedule atau jadwal itu seperti yang saya jelaskan di grup kita. Jadi nanti jadwal kita ini bisa dibilang tidak tentu karena di sini kita menyesuaikan juga untuk kegiatan saya. Karena ketika saya ada waktu nanti pasti akan saya infokan di grup dan baru kelas akan kita buka gitu ya. Nah, untuk media kurang lebih kita akan melakukan kelas ini dengan Zoom meeting seperti ini. Setelah kegiatan ini nanti kita record untuk mengulang lagi agar lebih paham, nanti bisa saya bagikan link record daripada session kita untuk setiap pertemuannya, gitu ya. Nah, untuk materi pembelajaran di sini kita ambil materi dari yang paling dasar sekali. Jadi kita mulai beranjak dari yang paling dasar sekali, gitu ya. Jadi materinya di sini kita ambil dari yang paling dasar sekali. Nanti di sini kalau misalkan dalam menjelaskan saya terlalu cepat, silahkan boleh dikasih aba-aba mungkin terlalu cepat. Karena di sini ya untuk pembelajaran ini sebaiknya memang harus agak sedikit pelan untuk menjelaskan materinya, gitu ya. Karena di sini juga kita berhubungan dengan sinyal jaringan. Karena di sini kalau misalkan di saya mungkin baik, tapi belum tentu bagus diterima di teman-teman sekalian kan untuk jaringannya, gitu ya. Oke. Untuk yang pertama kita coba sapa dulu sebagai perkenalan. Nama saya di sini Ari, jadi bisa dipanggil Ari ya. Kita coba perkenalan dulu ya. Untuk yang pertama dari Mas Suhardi Andira, boleh dibuka mikrofonnya. Halo Mas Suhardi. Halo Mas. Ya, dari Medan tadi ya. Ya, Oke, kalau boleh tahu untuk Mas Suhardi sendiri, untuk linknya sendiri, informasinya didapat dari mana? dari kakak. Oh, dari kakak. Ya, untuk kita, Mas Suhardi sudah bergabung di WA kita. Belum, Pak. Oke, jadi nanti coba dihubungi kakaknya agar bisa bergabung juga di WA kita, karena untuk informasi-informasi ke depannya itu akan disampaikan di grup kita, termasuk jadwal kelas kita, gitu ya. Oke, terima kasih Mas Suhardi. Selanjutnya Mbak Arnia Aulia. Assalamualaikum. Iya, saya. Waalaikumsalam. Mbak Arnia dari mana ini? Dari Medan juga. Oh, sama, dari Medan ya. Sudah bergabung di grup WA kita? Iya, udah. Sudah, ya. Jadi nanti silakan dipantau di grup WA kita ya untuk khususnya schedule kita. Oke. Oke, terima kasih Mbak Arnia. Iya, sama-sama. Kemudian Mas Sony. Selamat malam Mas Sony. Ya, mikrofonnya silakan boleh dibuka, di open. Mikrofonnya di unmute dulu. Ya. Bisa mendengar suara saya? Ya. Mikrofonnya boleh silakan di unmute, dibuka. Oke, tidak apa-apa. Ya, kita lanjut ke tadi ada satu lagi, mungkin lagi gangguan sinyal ya. Ya, untuk malam ini, ini baru datang satu lagi, Mbak Sofia Alfionita, selamat malam. Mbak Sofia Alfionita, selamat malam, bisa mendengar suara saya? Oke, mungkin terkendala gangguan jaringan ya, tidak masalah. Untuk
malam ini kita akan langsung mulai saja. Untuk pertama di sini saya akan ya, saya akan sharing ya. Ya, Ini agak lumayan jaringannya hilang. oke, dari Banjar ya kalau yang saya dengar. Oke, ya nggak apa-apa. Bisa Pak. Iya. Oke, baik. Untuk di sini, di monitor teman-teman sekalian, apakah sudah tampil layar Microsoft Word-nya? Sudah Pak. Sudah ya? Oke. Seperti yang di awal saya bilang, kita akan belajarnya dari yang paling dasar sekali. Kita tidak mungkin belajarnya juga kita tidak terstruktur harus mengikuti aturan. Nanti kita coba fokus pada satu titik-titik tertentu sehingga nanti materi kita bisa terkumpul gitu ya. Nah, untuk materi pertama di sini saya ambil materi yang simple terlebih dahulu. Kalau kita perhatikan di lembar kerja saya ini ya, itu bisa dilihat ya ada kertas putih. Ya, kurang lebih kita kerjanya di kertas putih ini. Tetapi untuk yang mungkin sudah pernah membuka Microsoft Word, dari kertas putih ini ada temuan nggak? Atau kira-kira menurut teman-teman sekalian apa yang kurang dari kertas putih ini? Untuk yang pernah sudah membuka Microsoft Word. Bisa nggak melihat kira-kira apa yang kurang dari kertas putih yang ada tampil sekarang? Ada yang tahu? Garis tepi Pak. Garis tepi ya? Ya, betul sekali. Jadi kalau kita perhatikan tuh harusnya dia ada garis tepi atau garis bantu. Nah, itu ya garis bantu atau garis tepi. Kira-kira kalau nama secara ilmiahnya ada yang tahu nggak apa itu garis tepi? Garis bantu ini apa namanya? Mungkin belum tahu ya. Ya, nah, Belum Pak. ya garis tepi atau garis bantu boleh kita sebut apa saja, yang pasti silakan dipahami masing-masing ya. Ini artinya dia pembatas baik di atas, di sebelah kiri, ataupun di sebelah kanan dan di sebelah bawah. Nah, ini nama garis bantu itu ya namanya teks boundaries. Kelihatan ya? Iya. Jadi nama garis bantu atau nama garis tepi itu namanya teks boundaries. Oke. Jadi namanya teks boundaries. Sekarang menurut kita garis bantu atau garis tepi atau teks boundaries ini perlu atau tidak? Perlu Pak. Perlu ya, karena ini biasanya sebagai bantuan kita, mana sih batas-batasnya, kiri, kanan, atas, atau bawah gitu ya. Nah, sekarang garis bantu ini, ada yang sudah tahu kira-kira bagaimana cara memunculkannya? Mungkin belum ya. Nah, jadi untuk yang pertama, biasanya kita memang ada sewaktu awal membuka Microsoft Word, memang sudah tampil garis bantu ini. Tetapi ada yang dalam kondisi seperti saya tidak tampil. Nah, kalau tidak tampil, jangan khawatir, kita bisa tampilkan. Caranya, saya langsung ya ke bagian atas. Di sini ada File, ada Home, ada Insert, ada Page, ada Reference, ada mailing, ada review, ada view. Kita ke bagian file. Ya, ke bagian file ini ya. Nah, oke. Jadi ke bagian file. Untuk versi berapapun pasti ada file ya, mau 2016, mau 2010, silakan ke bagian file. Di situ ada bagian option.
Ya, pasti akan ada option gitu ya di versi berapapun. Saya klik option. Maka tampil jendela Word option ya. Kelihatan ya jendela Word option. Nah, kalau sudah tampil jendela Word option seperti ini, di sebelah kiri ini kan ada banyak pilihan ya. Ya, ada banyak pilihan. Oke, ada banyak pilihan ya. Ada general, ada display, ada proofing, ada save, ada language, advance, dan seterusnya. Tapi saya silakan pastikan klik di bagian advance. Ya, jadi bagiannya adalah advance. Oke. Ya, bagian advance. Di sini banyak nih pengaturan ya. Tapi jangan pusing, kita tertuju pada satu titik saja. Kita cari, diturunkan scroll-nya. Iya. Cukup. Di sini ada bagian show document content. Nah, kelihatan ya, show document content. Nah, di sini ada pilihan, kita langsung saja ke bagian show text boundaries. Show text boundaries. Saya kasih checklist ya. Ya. Show text boundaries. Saya kasih checklist artinya saya akan tampilkan. Sudah diberi tanda checklist seperti ini, oke. Maka muncullah garis bantunya. Kelihatan ya garis bantunya? Ya. Jadi kalau garis bantu, garis tepi, atau teks boundaries namanya hilang, ya intinya kita jangan bingung lagi karena bisa kita tampilkan. Saya ulang lagi dari file, option, ada advance ya. Jadi ingat di bagian advance, ya diturunkan saja scroll-nya. Kita ke bagian show document content. Show document content, di sini kita show text boundaries. Kalau saya hilangkan, artinya akan saya hilangkan. Saya oke. Jadi show text boundaries, ya. Oke. Maka dia hilang. Sampai di sini saya kira cukup mudah dipahami ya. Kita akan tampilkan file, option, advance, diputar ya sampai show document content, show text boundaries. Oke. Ya, sampai di sini saya kira bisa dipahami ya, bisa diikuti untuk perintah garis tepi atau text boundaries. Ya. Sampai di sini untuk yang baru bergabung saya ucapkan selamat datang. Kita sudah jalan, langsung saja ya, kita langsung ikut aja. Kita akan pindah materi text boundaries, kita coba beralih. Kita fokus ke bagian ini. Kira-kira apa yang saya tunjuk ini? Ruler. Ruler ya, mistar. Ini ada yang tahu fungsinya buat apa? Ini ada fungsi ya. Nah, sekarang gini, sebelum kita membicarakan apa fungsinya, kita bagaimana kalau misalkan sama seperti garis text boundaries, terkadang hilang, terkadang tampil. Nah, itu dulu. Jadi bagaimana cara menampilkan, bagaimana cara menghilangkan. Itu dulu ya. Nah, untuk itu kita ke bagian di atas ada view. Oke, di bagian view ya udah kelihatan saya kira di sini ada ruler dengan bertanda centang. Saya hilangkan, maka dia hilang. Untuk menampilkannya, saya kasih centang. Simpel ya. Jadi jangan pusing kalau misalkan mistarnya tidak tampil atau rulernya tidak tampil, silahkan ke bagian view. Di sini ada ruler. Hanya centang, uncentang saja. Oke.
Kita tinggalkan untuk cara menampilkan dan menghilangkan ruler. Kita masuk ke bagian, saya ingin kita fokus ke bagian di sini. Kelihatan semua yang saya tunjuk ya? Ya. Kalau saya arahkan mouse-nya, maka di situ ada keluar tulisan apa? Laptop. Oke ya, laptop. Saya klik 1 kali. Dia berubah. Bentuknya seperti itu. Kalau saya arahkan namanya Center Tab. Saya klik 1 kali lagi. Dia berubah seperti itu. Kalau saya arahkan namanya Right Tab. Saya arahkan, saya klik lagi 1 kali. Dia ada Decimal Tab. Saya arahkan lagi, klik 1 kali lagi. Dia akan berubah menjadi Bar Tab. Saya klik lagi, dia menjadi First Line Indent. Saya klik lagi, dia akan menjadi Hanging Indent. Kalau saya klik lagi, dia kembali lagi. Ya, mungkin yang pernah membuka Microsoft Word, mungkin ya, ini saya hanya tebakan saya aja, pasti ada yang belum tahu ini apa fungsinya, atau malahan justru belum pernah menggunakan alat ini. Betul tidak? Ya. Betul, Pak. Nah, sekarang kita akan gunakan alat ini. Apa sih sebenarnya fungsi alat ini? Gitu ya. Nah, ini sangat simple, sangat mudah, sangat dasar sekali. Saya akan posisikan dulu, kembalikan ke home ya. Mungkin pasti yang sudah pernah membuka Microsoft Word itu lebih sering bermain di sini ya. Line left, center, right, dan justify. Kalau ini khusus untuk di sini ada sih tulisannya paragraf ya. Jadi khusus paragraf. Nah, kira-kira ini untuk apa ini ya? Nah, ini biasanya hanya untuk kata, bukan paragraf. Oke, kita akan langsung praktekkan. Saya perbesar tampilan supaya lebih jelas. Ya. Saya akan mulai langsung dengan yang tanda seperti ini. Saya akan mulai dengan laptop ya. Jadi caranya kalau kita ingin menggunakan laptop, itu pastikan tampilnya laptop dulu. Jadi ini sudah tampil laptop ya, maksudnya gini. Kalau ada yang tampilnya gini, ya berarti harus diklik terus, diklik, nah sampai ketemu yang kita inginkan. Cara menggunakannya simple. Mouse, saya perbesar lagi ya, oke segini aja. Di sini kan di mistar kita ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Saya akan pasang laptop pada angka 1. Nah, saya tinggal tunjuk aja mouse-nya di angka 1 seperti ini. Saya arahkan seperti ini ya. Saya klik 1 kali. Maka nampil ya. Kelihatan di monitornya? Ada nampil ya? Terlihat, Pak. Ya. Iya, Pak. Cara memasangnya seperti itu saja. Tinggal klik, maka tampil. Klik, maka tampil. Klik, maka tampil. Di mana saja diklik, maka tampil. Di sini tampil. Nah, untuk menghapusnya ya mudah. Yang sudah kita pasang, diklik, tahan, tarik ke bawah, lepas. Nah, klik, tahan, tarik ke bawah, lepas. 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 Begitu. Oke. Jadi itu untuk cara pasang dan cara melepasnya, gitu ya. Nah, sekarang laptop ini apa sih? Laptop ini rata kiri. Sama sih seperti ini, line left center, line left. Nah, tapi ini untuk paragraf. Tapi kalau ini untuk apa? Jadi laptop ini
rata kiri. Sebagai contoh, saya akan pasang di sini. Di satu ya, saya klik sekali. Nah, sudah saya pasang di sini. Kursor saya, ada yang kedap-kedip bisa kelihatan ya. Namanya kursor ya. Mungkin yang belum tahu, nama yang kedap-kedip ini namanya kursor. Dia sudah di sini, di keyboard. Sekarang lihat di keyboard ya. Di keyboard itu ada tombol tab. Nah, ada tombol tab ya. Tekan 1 kali tombol tab. Maka dia akan langsung ke bawah laptop yang kita pasang tadi. Ya kan? Oke. Nah, contoh, saya akan buat seperti ini. Nama. Oke, nama. Kemudian, masih di posisi laptop, saya akan pasang di 4. Klik 1 kali. Nah, ada ya dia. Saya tekan tombol tab 1 kali. Maka dia langsung di bawah tanda laptop yang kita pasang. Saya ketik titik 2. Kemudian, masih laptop, tapi saya pasangnya di sini. 4,5. Klik. Saya tab 1 kali. Saya ketik namanya, misal Andi Saputra. Saputra. Ya. Sampai di sini cukup saya. Saya enter. Ya. Tanda kita masih ada nih ya. Saya tab lagi. Kemudian saya buat di sini jenis kelamin. Saya tab lagi. Dia masih langsung di bawah titik 2 ya. Kasih ketik titik 2. Tab lagi. Saya ketik laki. Saya enter lagi. Tab lagi. Misal, golongan darah. Tab 1 kali. Titik 2. Tab lagi. A, misal. Enter. Tab lagi. Saya ketik kota. Kota. Gitu ya. Atau provinsi lah. Provinsi. Tab 1 kali. Titik 2. Tab 1 kali lagi. Sumatera Utara. Saya enter. Oke, sebelum saya lanjut, ada nggak yang pernah membuat di Microsoft Word seperti ini, khususnya untuk titik 2 seperti ini? Mungkin pernah ya? Pernah nggak? Ada nggak yang pernah? Iya, ada, Pak. Iya, ada, Tetapi Pak. pernah nggak menggunakan tab ini? Atau kalian spasi sampai sejarak yang kita inginkan? Mungkin seperti itu kebanyakan ya. Ketika turun ke bawah, malah dia nggak sejajar, nggak rapi dia kan. Nah, jadi setelah ini, kalau sudah mengetahui, oh ternyata fungsi laptop itu biasanya digunakan untuk hal yang seperti ini. Kenapa laptop namanya laptop? Dia itu rata kiri ini ya. Nah, dia rata kiri. Dia kirinya rata kan, kesininya dia panjang. Mungkin ya kalau sekarang masih belum paham nih apa sih maksud rata kiri ini ya. Tapi kalau mengenai maksudnya dia di tab bisa rapi seperti ini, saya kira sudah dipahami ya. Rapi dia kan, titik 2-nya rapi, kata setelah titik 2-nya dia juga rapi. Ya kan? Nah, ini masih bisa diedit. Misal, saya blok ya, dari nama, seperti ini ya. Katakanlah gini, saya ini pengen geser mundur sedikit.
Ya, mudah saja. Catatannya harus tetap di blok seperti ini ya. Yang di angka 1 tadi ini kita geser. Geser itu ya klik tahan, geser saja ke kiri, misal ke sini. Lepas. Dia akan bergeser. Begitu juga dengan titik 2. Ini kalau saya klik tahan, geser ya. Klik tahan, geser ke sini misal. 3,5. Lepas. Dia geser juga. Sama, yang ini bisa digeser. Nah, seperti itu. Jadi setelah diketik, dia masih bisa kita atur ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Laptop. Nah, sekarang bisa kita beralih ke materi lain. Kita tinggalkan laptop. Ada satu lagi. Sekarang kita pindah ya. Ini nanti videonya kan saya record nih, nanti bisa diulang ya. Kita tinggalkan laptop. Nah, yang perlu diperhatikan, kalau kursor kita sudah di sini, kita tidak butuh lagi yang di atas ini. Tapi ingat ya, kursor sudah di bawah, kita tidak butuh lagi yang di atas. Ini bisa dibuang. Klik tahan, buang aja ke bawah. Gini. Ya, klik tahan, geser ke bawah. Hilang nggak dia? Hilang ketika kursor kita di sini. Tetapi kalau saya klik lagi di sini, dia masih ada. Ya, karena memang pada bagian ini sudah di-set seperti itu. Jadi kalau misalkan sudah pindah ke bawah sini ya, nah sudah pindah ke bawah seperti ini, tidak masalah dihapus. Oke, nanti pada prakteknya silakan dicoba sendiri ya di rumah. Nah, sekarang saya akan ganti nih, laptop kita tinggalkan. Saya klik satu kali. Nah, yang ini, seperti huruf T terbalik. Oke ya. Kalau diarahkan namanya center tab. Kira-kira untuk apa ini? Nah, saya yakin ini pernah juga kita lakukan sehari-hari, tapi mungkin belum banyak yang tahu untuk menggunakan ini. Sekarang center tab ini saya akan arahkan atau saya akan pasang di sini. Oke, sebentar. Ini aja. Tampilan sudah center tab. Saya pasang di 12. Sebelum di 12 saya pasang di 4 saja ya. Saya klik di 4. Oke, kelihatan ya, sudah nampil ya di 4. Caranya sama kayak tadi, tekan aja sekali tab. Dia langsung di bawah center tab yang kita pasang. Saya akan ketik seperti ini. Mengetahui. Nah, saya akan seperti ini ya. Mengetahui. Saya enter. 1 kali. Saya enter lagi. 2 kali. Cukup 2 kali aja saya kasih jarak. Center tab kita masih nih di sini. Saya tekan tombol tab 1 kali. Dia langsung di bawah center tab kita ya. Di sini biasanya ya kita buat aja namanya. Nah, masih di bawah ya. Andi Saputra. Gitu, saya enter. Iya. Saya enter. Kemudian di sini misalkan saja mahasiswa. Gitu ya. Nah, ini dia kan agak terlalu jarak ya. Ini saya blok dulu. Saya hilangkan dulu spasinya ya. Tapi jangan bingung di sini. Nah, kalau dia hilang kayak gini ya. Ini kita blok saja. Atau gini supaya nggak pusing. Gini ya, saya akan ulang dari awal. Tapi saya sudah pilih no spasi ya. Saya center tab ini saya pasang ya di sini. Ya, saya pasang di sini.
Saya tekan tab tadi ya. Mengetahui. Ya. Koma, saya enter ya. Enter lagi, enter lagi. Saya tab 1 kali. Andi Saputra. Nah, saya enter. Saya tab 1 kali. Mahasiswa. Ya, mungkin pernah ada yang membuat ini ya, untuk tanda tangan kan di sebelah kiri. Sama halnya, sebelum mengenal center tab ini, saya yakin ada mungkin yang pakai spasi, atau ada yang agak lebih sedikit paham, mungkin dia sudah menggunakan margin ini, gitu ya. Nah, tapi center tab ini bisa seperti ini dia. Kalau diperhatikan dia rata tengah kan. Nah, kelihatan ya rata tengah dia. Itu fungsi center tab. Nah, kalau nanti kelas kita terputus, nggak masalah, nanti saya akan open lagi ya, karena ya di sini kita pakai Zoom meeting yang free sih, jadi nanti walaupun nanti terputus, bisa join lagi, gitu ya. Oke, kita lanjut. Saya enter. Ya, nah sekarang kalau misalkan biasanya ada 2 nih, mengetahui terus di sebelah kanannya ini ada lagi. Nah, caranya gini aja, kalau mau menambahkan yang ini ya, ini di blok aja nih, di blok. Nah, di blok ini ya. Oh, saya mau menambahkan nih. Saya mau tambah berarti di 12, saya klik. Kan ada nih ya, tandanya sudah. Ya, kalau mau menambahkannya ya gampang aja. Pertama saya yang pengen sejajar mengetahui. Saya klik di sejajar mengetahui seperti ini ya. Tekan tab 1 kali. Nah, di sini langsung dia. Biasanya katakanlah saya tulis ya, ketua kelas, koma. Ya. Terus sejajar nama Andi Saputra, saya klik. Saya tekan tab 1 kali. Siapa nih misalkan? Doni Gunawan. Sejajar mahasiswa, saya klik di sini. Saya tekan tab 1 kali. Ini mahasiswa juga misalkan. Nah, jadi dia rata kan? Bisa kelihatan ya? Sama halnya kalau pengen diatur ya, saya blok. Oh, kurang kanan misalkan. Tinggal diklik tahan, geser. Ya geser, kurang lagi. Saya klik tahan, geser. Yang ini misalkan kurang kiri, klik tahan, geser. Seperti itu. 2 hal ini biasanya paling sering kita buat ya, apalagi kalau mau buat daftar riwayat hidup, mau buat CV. Nah, kita menggunakan 2 macam ini, lab dan center untuk hasil yang lebih rapi gitu ya. Nah, untuk sementara kita mungkin tidak terlalu banyak dulu materinya. Nanti perlahan aja asal dipahami gitu. Saya belum langsung masuk ke sini ya. Kalau di sini sih sebenarnya mudah sih, tinggal klik-klik jadi nanti. Tapi di sini saya pengen caranya agak lebih praktis, hasilnya lebih maksimal. Kemudian ya yang intinya di sini kita bisa mengerti itu aja. Itu yang pertama. Jadi sebelum kita ini, pertama teks boundaries seperti tadi ya, cara menampilkan dan menghilangkannya. Kemudian ada ruler, mistar, gitu ya. Mistar kurang lebih ya seperti tadi juga di bagian view ada ruler. Kalau saya hilangkan dia hilang, kalau saya tampilkan dia tampil. Nanti di pertemuan berikutnya ini akan ada right tab, kemudian ada desimal, masih banyak ini. Nanti kita akan pelajari semuanya, gitu ya. Sementara kita sedikit-sedikit saja. Aplikasi daripada materi kita hari ini sebenarnya adalah satu untuk pembuatan daftar riwayat hidup atau CP agar dia lebih rapi ya.
Kemudian yang kedua, untuk ya, kalau misalkan yang seperti ini, tanda tangan. Kalau yang sebelumnya mungkin ya saya yakin manual bisa saya sebut gitu ya. Manual. Saya save dulu ya. Saya save. Latihan 1 ya. Saya akan perlihatkan contoh. Nah, ini. Ini ya. Ini rapi dia kan? Ya, ini menggunakan laptop. Jadi hasilnya bisa lebih bagus. Kelihatan ya? Rapi kan ya? Ya. Oke. Ya, saya kira kita karena ini pertemuan pertama, tidak masalah ya, sedikit saja dulu materinya. Nanti saya akan coba susun lagi untuk pertemuan selanjutnya. Kira-kira apakah pagi, apakah siang, apakah malam, seperti sekarang. Yang pasti di sini menyesuaikan waktu yang saya punya, karena di sini saya juga ada kegiatan lain gitu ya. Untuk kehadirannya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Nanti untuk schedule jadwal berikutnya akan saya infokan di grup kita, gitu ya. Untuk teman-teman yang sudah hadir, ada lumayan ya, ada Pak Agus. Pak Agus, apa kabar Pak Agus? Baik. Alhamdulillah, iya. Kalau boleh tahu Pak Agus dari mana? Dari Solo, Pak. Dari Solo, iya. Oke, terima kasih Pak Agus sudah bisa bergabung di kelas kita. Nah, Nanti tinggal dipantau informasinya pada grup kita ya Pak. ya baik, Pak. Oke, terima kasih Pak Agus. Kemudian Mbak Fajar Herowati, selamat malam. Selamat malam, Bapak. Iya. Kalau boleh tahu dari mana? Dari Banyumas. Oke, dari Banyumas. Terima kasih ya Mbak Fajar, dipantau untuk di grup WA kita. Kemudian Mas Suhardi Andira dari Sumatera Utara, Medan tadi ya. Kemudian Mas Sony tadi dari mana? Dari Medan juga ya Mas? Oh, microphone-nya belum bisa dibuka ya Mas? Oke. Kemudian Mbak Arnia Aulia tadi dari Medan juga ya. Mas Yunas Prakoso dari mana ini? Dari Temanggung, Pak. Temanggung, ya. Nanti dipantau juga di grup WA kita ya. Kemudian Iya, Pak. ada Atiga Meliana Aziz. Dari mana ya? Dari Bandung, Pak. Oke, ya. Terima kasih sudah bisa bergabung dipantau grup kita. Kemudian Mas Razaki ini masih coba connecting, nggak apa-apa, mungkin baru bisa join ya. Karena ini juga pertemuan pertama kita. Kita tutup untuk materi malam ini, nanti dipantau jadwalnya di grup kita. Sebelumnya mari kita berdoa untuk keberkahan apa yang kita lakukan barusan. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Nanti kita buka lagi kelas yang kedua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.